Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali ke hadirat-Mu untuk bersama-sama pada sore ini menyembah-Mu, memuji nama-Mu yang mengasihi kami, memuji kuasa-Mu, karena kuasa-Mu lah di atas segala kuasa yang ada di bumi ini. Memuji cinta kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau bukan saja mau menderita bagi kami, bahkan Engkau mau menjadi terkutuk pun, supaya kami bisa diampuni dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pengenalan akan nama-Mu. Dan kami masih muda di hadapan-Mu. Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami. Karena Engkau jugalah Tuhan pada masa depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depannya Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sama sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau jugalah pemegang masa depan kami. Kami berdoa, bukalah Tuhan, supaya kami melihat kebesaran-Mu itu. Dan dengan melihat kebesaran-Mu dan cinta-Mu kepada kami, membuat hati kami menyembah dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan mau memakai dia, supaya firman-Mu kami bisa mengerti dan menambah pengertian kami akan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memateraikan firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, mari kita lihat yang kita janji kemarin itu kembali dalam Nehemia. Mari kita lihat. Nehemia pasal yang ke-9 ayat 38. Kita lihat ini tema yang akan kita pikirkan lagi ya lewat Petrus ini supaya kita bisa melihatnya ya. Ayat 38. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin-pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Jadi berdasarkan semuanya ini. Jadi rupanya apa? Kenapa mereka mengikat perjanjian yang teguh bahwa mereka melakukan kehendak Allah? Dia katakan mengikat perjanjian yang teguh kami catat dibubuhi pemimpin kami dan orang-orang Lewi kami dan para imam kami untuk kembali mentaati perjanjian Allah. Rupanya orang yang bertekad tidak punya dasar, dia akan roboh. Ya. Oh, besok aku mulai belajar ini. Itu enggak. Yang perlu apa? Ada dasar yang kuat. Kenapa dia mentaati Tuhan? Ada dasar yang kuat. Ya, ada dasar yang kuat. Kalau tidak kuat, ya sebentar apa?
Iya, sebentar siap presiden, sebentar nanti lari kan gitu ya. Oke, mari kita kembali. Apa dasar mereka? Ya, pasti dasar mereka di sini. Mulai kita lihat dalam Nehemia. Kita tahu kan Nehemia ya. Nehemia ini adalah setelah dari pembuangan. Jadi bangsa Israel karena tidak taat kepada Tuhan, mereka dibuang ke Babel. Ya, setelah dibuang ke Babel, ya Tuhan izinkan mereka kembali ke Yerusalem. Ya, awalnya datang kira-kira siapa? Awalnya datang siapa itu? Ezra, kemudian gelombang kedua. Pertama Zerubabel, gelombang kedua dipimpin oleh Ezra. Setelah firman Tuhan bagus, baru gelombang ketiga untuk tembok Yerusalem dipimpin oleh Nehemia. Setelah dipimpin oleh Nehemia, dia kembali ke Babel. Tetapi mereka kembali juga mau menikah dengan orang-orang sekitar. Sehingga Nehemia marah dan dia ingatkan semua firman Tuhan. Dan apa yang telah dilakukan Tuhan terhadap dia. Berdasarkan itu mereka mengikat perjanjian. Ayat 1. Mari kita lihat ayat 1 dulu ya. 1, 2 ya. Pada hari ke-24 Nehemia pasal 9. Ayat yang pertama. Atau sampai ayat 5 dulu ya. Kita gantian dah. Ayat yang pertama sampai 5. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dengan berpuasa, dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian daripada kitab Taurat Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya dan Petahia, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala pujian dan hormat. Jadi rupanya setelah dibacakan Taurat Tuhan itu 1/4 hari lamanya. Ya. Jadi dibacakanlah Taurat Tuhan itu 1/4 hari lamanya. Itu berarti Taurat itu apa? Pasti adalah dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Dibacakan ya. Setelah mereka membacakan itu semua, dikatakan di sini apa? Bangunlah mereka semuanya ya. Berkatalah Yesua kepada mereka Petanya, orang Lewi itu, bangunlah,
Itu ya, jadi ada satu tekad di situ setelah dibacakan Taurat itu, bangunlah, ya, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi kenapa mereka akhirnya memiliki satu piagam, ya, suatu tekad yang mau mereka lakukan, karena telah melihat Allah mereka yang patut apa? Dipuji dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan mereka terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Jadi setelah membaca firman Tuhan itu, mereka katanya apa? Bangun, ya. Bangun itu artinya apa? Kei-kei, ya. Kalau kei-kei itu bangkit, ya. Bangkit dengan satu apa? Dengan satu sikap setelah melihat semua apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan katakan, mereka bangun dan hati mereka memuji-muji Allah mereka. Kenapa mereka memuji Allah mereka? Tidak ada Allah yang lebih besar daripada Allah yang mereka sembah. Itu ya. Sehingga mereka memuji Dia. Bukan hanya dengan kata-kata memuji Dia. Di manakah mereka ketemu Allah yang seperti Allah yang sudah mereka sembah. Makanya mereka hormat sekali kepada Allah mereka yang mengatasi semua Allah-Allah yang ada di bumi ini. Mereka sangat kagum sekali dengan Allah yang telah bertindak terhadap mereka, terhadap bangsa-bangsa mereka. Dan mereka katakan di sini apa? Mereka mengakukan kesalahannya dan mengakukan kesalahan orang Israel, ya. Kalau kita lihat di situ tadi, ya. Dia katakan apa? Ayat ketiga. Ayat kedua, ya. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Jadi mereka benar-benar retreat di situ, ya. Mereka memisahkan diri dari semua orang asing. Lalu mereka berdiri di tempatnya, mengaku dosa mereka dan mengaku kesalahan nenek moyang mereka. Ya, apakah perlu diakukan kesalahan nenek moyang mereka? Kira-kira di sini kenapa mereka mengakukan kesalahan nenek moyang mereka? Mereka melihat, ya, apa yang Tuhan lakukan, tetapi bagaimana nenek moyang mereka menanggapi firman Tuhan ini, ya, sehingga mereka dibuang ke Babel. Kenapa dibuang ke Babel? Ada satu kesadaran bagi mereka. Allah yang besar ini, Allah yang berkuasa di atas segala Allah, yang selama-lamanya harus dipuji, tetapi nenek moyang mereka tidak meninggikan Dia. Waktu mereka pelajari semua, mereka melihat ada kesalahan nenek moyang mereka. Dan mereka mengaku itu kesalahan nenek moyangnya, sehingga dia terjadi menderita seperti sekarang ini. Ya kan? Kita seperti sekarang ini tidak sekuat ini iman kita, misalnya kenapa? Itu juga adalah pengaruh nenek moyang kita. Coba kalau kita ini seperti generasi kita ini di Korea beriman bagaimana? Tentu kita sudah pergi kemana-mana kan? Karena telah diajar oleh nenek moyang mereka bagaimana nenek moyang mereka bertaat kepada Tuhan, sehingga mereka dididik untuk bertaat. Tetapi nenek moyang bangsa Israel ini sudah salah arah.
Dan mereka mengaku nenek moyang kami sudah salah arah Tuhan. Ya, dia tidak mau taat sepenuhnya kepadamu. Maka mereka mengaku kesalahannya dan mengaku kesalahan nenek moyangnya. Jadi bukan saja ya, makanya orang yang belajar sejarah itu kenapa? Orang yang belajar sejarah namanya sering kita katakan apa? History. Kan gitu ya. Cerita story. Ya. Rupanya ini cerita Allah di dalam kita. Kalau mereka ini, story mereka, cerita mereka tidak taat kepada Allah, maka Allah melakukan sesuatu bagi dia. Jadi sejarah bangsa ini juga adalah sejarah Allah kita. Kan gitu ya. Dia katakan mereka memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya, mengaku dosa mereka dan mengaku kesalahan nenek moyang mereka. Jadi kalau nenek moyang kita salah, bukan untuk dimaki. Tetapi setelah kita lihat kesalahan nenek moyang mereka, kita mengaku itu salah. Yang itu berarti apa? Kalau mengaku bagaimana nenek moyang kita itu salah, itu berarti apa? Hah? Iya. Jadi kalau mereka sudah lakukan ini salah. Apa salahnya? Ya, kalau gereja-gereja dilihat apa? Kalau gereja-gereja tidak menginjili lagi sehingga jadi ambruk, kita mengaku itu salah, berarti apa? Kita tidak akan mau berdiam diri seperti mereka. Itu berarti mengakui kesalahan mereka. Tapi kalau kita tidak mengakui kesalahan mereka, kita akan masuk lagi ke dalam kesalahan mereka. Jadi bukan berarti membenarkan diri kita dengan menyalahkan mereka, bukan. Itulah kalau mama tidak ajak kami, bukan. Ya, kalau orang tua kita tidak mentaati dia, sehingga beginilah hidupnya. Kalau mereka akui karena mereka tidak taat sehingga beginilah hidupnya, mereka tidak akan mau. Kalau dia mengakui itu salah, tidak akan mau ikuti cara nenek moyang mereka. Berarti yang mereka lakukan apa? Kalau mereka mengakui kesalahan nenek moyang mereka, berarti mereka apa? Mereka hormat ya. Karena nenek moyangnya tidak hormat kepada Allah. Bahwa dialah Allah yang tiada taranya di dunia ini, baik cintanya, baik kasihnya, sampai dia mau menjadi terkutuk supaya kita diselamatkan. Tapi tidak dihormati nenek moyang mereka. Sekalipun seperti itu, mereka tidak mau, dia katakan, memuji Allah kita. Kalau orang yang kita puji artinya apa? Apa artinya orang yang kita puji? Hah? Apa? Bangga ya? Kalau bangga apa? Iya, disanjung. Kalau disanjung? Hah? Iya. Makanya kalau kita hormat kepada dia, memuji dia, tidak mungkin kita tidak taat kepada dia. Kalau kita melihat ini Allah kami adalah Allah yang mengasihi kami, kita memuji dia, dia mati bagi kita, dia berikan rohnya bagi kita, dan tiada Allah yang seperti dia. Kalau kita memuji dia, pasti kita menginginkan apa yang dia inginkan. Makanya ya, kalau kita memuji ada satu idola kita ya, ada satu idola kita, malahan kadang-kadang laki-laki ini satu idolanya, rambut kepalanya pun mirip seperti dia. Ya, kenapa? Ya, karena dia sangat kagum.
Orang yang kagum kepada Allah pasti dia pegang. Kalau enggak berarti dia munafik. Dia memuji Tuhan tapi tidak memegang firman-Nya, itu berarti munafik. Ya, kalau dia kagum benar-benar, pasti dia akan mentaati. Kesalahan nenek moyang mereka ini tidak hormat kepada Allah yang begitu dahsyat dalam sejarah mereka. Itulah sebabnya dia tidak ada keinginan meningkatkan apa yang baik. Coba, kalau Anda pikirkan apa yang baik, tambahkan apa yang baik terus. Sampai 15 tahun hasilnya apa? Apa hasilnya? Ya, baca firman Tuhan bagaimana menjadi lebih baik, berbicara bagaimana menjadi lebih baik, melayani bagaimana menjadi lebih baik. 15 tahun ke depan hasilnya apa? Kalau ini tidak tambah-tambahkan, 20 tahun ke depan hasilnya apa? Apa hasilnya? Jadi yang baik itu tidak akan instan, ya, tidak. Ya, walaupun kadang-kadang kita lakukan sendiri gitu ya. Kawan-kawan kita pura-pura lari meninggalkannya, ya pura-pura sibuk padahal dia sebenarnya apa? Tidak mau berkepentingan di situ, Anda lakukan di situ, tetap bertahan di situ misalnya. Apa yang terjadi ke depan? Kalau ini tadi misalnya tidak tambah-tambah, apa yang terjadi ke depan? Mereka mengakui kesalahan nenek moyang mereka yang tidak hormat kepada Allah. Sehingga Allah membuang mereka ke Babel. Kan itu katanya ya. Apa Taurat itu? Mari kita lihat lagi ya. Dalam Ulangan pasal 28. Ini sudah dikasih tahu oleh Tuhan, tetapi mereka tidak ada keinginan hatinya, walaupun telah dikatakan oleh Allah, Dia akan berkati bangsa ini yang percaya kepada Allahnya, yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir dan memimpin mereka di padang gurun, dan mereka sekarang hampir tiba di Kanaan. Ya, ini hampir tiba di Kanaan. Dan setelah ini Musa akan diangkat. Ayat 1. Dia katakan apa? Mari kita baca ayat 1 dan ya sampai ayat 6. Kita sama-sama membaca. 1, 2, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini perintah Tuhan apa? Karena Tuhan sudah menebus mereka. Ya, Allah sudah menunjukkan kuasa-Nya kepada mereka dan sebentar mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka sudah punya pengalaman yang baik dengan Tuhan. Dan Dia katakan, jika engkau baik-baik, ya, dengarkan suara Tuhan Allahmu. Siapa yang kita dengarkan baik-baik? Kalau Dia yang memiliki alam semesta ini semuanya, segala kuasa ada pada Dia. Yang berarti apa? Segala hidup kita ini tergantung kepada Dia. Dan Dia berjanji ya. Maka mereka mengikat perjanjian itu apa? Mereka berjanji. Allah berjanji, jika engkau
baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Apa suara Tuhan Allah? Pastilah firman Tuhan ini. Ya, kalau kamu dengarkan dia baik-baik, kamu pikir renungkan apa yang dia katakan itu baik-baik. Bukankah dia Allah yang mengatasi segala Allah di bumi ini? Ya, kemarin Mama Rini baca internet, itu perempuan ya, perempuan orang Yahudi karena kelaparan selama ini di Korea, di Ethiopia yang terkenal dulu busung lapar itu, dia mengasihi dia. Dia orang Yahudi dan dia coba semuanya ya, dia letakkan kira-kira alatnya di sana, dia kontrol dari Israel. Ya, bagaimana situasi udaranya di sana dia kontrol dari sini. Sehingga pertanian mereka sudah nomor berapa di dunia? Nomor 12 terbaik di dunia coba. Dia pikirkan baik-baik dan dia diberkati oleh Tuhan. Ya. Rupanya dia bisa meramu ya, kalau ini awan ini bagaimana caranya supaya turun hujan, dia bisa buat. Dan tanah mereka sudah berapa kedalamannya, airnya sudah tingkat berapa persen, haranya tingkat berapa, dengan ditanamkannya di situ, dikontrolnya dari Israel. Sampai mereka yang paling kelaparan beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang sudah nomor 12 pertanian terbaik di dunia setelah ini dibuat. Diberkati oleh Tuhan. Ya, ada mau ditambahkan? Apakah kita mau membukanya seperti mereka tadi dia katakan apa? Dia mengakui kesalahan nenek moyangnya. Yang begitu Allah menebus dia dengan kuasanya dari perbudakan. Yang begitu ajaib 40 tahun di padang gurun. Terus ada tiang awan. Tapi mereka tidak hormat kepada Allah itu. Ya, mereka tidak memuji dia yang menyatakan kuasanya. Ya, setelah dibacakan Taurat ini, jikalau engkau baik-baik. Baik-baik itu artinya apa? Jikalau engkau sungguh-sungguh dengarkan ini. Jadi apa yang kita dengarkan sekarang dengan sungguh-sungguh gitu? Apa yang terjadi ke depan kalau kita tidak dengarkan sungguh-sungguh? Bukankah yang terbaik yang didengarkan sungguh-sungguh adalah Allah yang menjadikan alam semesta ini, yang dinyatakan kuasanya, air itu menjadi terbelah dan mereka berangkat di sana dan tidak ada satu pun yang tenggelam. Begitu bangsa Israel yang Mesir yang hebat itu, Tuhan satukan airnya. Bukankah itu cukup untuk mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia yang perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Ya. Jadi kalau Tuhan mengangkat, siapa yang bisa turunkan? Siapa yang bisa turunkan? Siapa yang bisa turunkan? Siapa yang bisa turunkan? Jadi kalau Tuhan mengangkatnya, Pak, coba yang memiliki alam semesta ini mengangkat mereka. Bagaimana supaya mereka terangkat? Kalau dia mengasihi Tuhan, mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan berjanji kok. Jadi ini satu perjanjian ya. Tuhan berjanji akan mengangkatkan mereka. Ya, tapi kalau tidak, apa katanya? Ayat pasal 28 ayat 15. Itu Tuhan katakan. Ayat 15, mari kita baca ya. 1, 2 ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan tidak melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah di ladang, terkutuk bakulmu, adonanmu, terkutuk buah kandunganmu, hasil bumimu, lembumu, sapimu, kambingmu, dombamu, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan keluar. Ini Tuhan katakan. Dan mereka baca seperempat hari. Seperempat hari itu berapa jam? 24, 6 jam ya. 6 jam dibacakan ini. Sehingga mereka tekun akhirnya. Ada yang menambahkan sampai di sini dulu. Ya. Makanya setelah melihat semua ini, mereka mengakui kesalahan nenek moyang mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka. Sehingga dia katakan apa? Akhirnya mereka berdasarkan Taurat dan apa yang telah mereka dengar, ada satu ketetapan hati mereka untuk hormat kepada Allah. Karena di dalam Dialah segala sesuatu. Tetapi orang yang tidak mau dengarkan Dia, orang yang memakai kepicikannya, ya, dengan tidak mendengarkan suara Allah, ini akan terjadi. Ya. Kalau ini terjadi, maka katanya apa? Dalam 2 Petrus kemarin, dia menjadi picik. Dia menjadi licik. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Jadi kira-kira kalau kita bawa hati kita kepada Tuhan, apa yang mau kita katakan? Atau kita buat seperti tadi, buat piagamnya di situ ya. Tuhan akan jadi apakah aku kan gitu ya. Bukankah Engkau yang menentukan hidup kami pada masa ya yang akan datang. Itu tergantung kepada Dia. Dan kalau Dia mengangkatkannya, orang Israel yang dari budak ini diangkatkannya di atas segala bangsa. Tetapi Tuhan, kalau kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh menghormati Dia di atas daripada semuanya. Ini yang Dia katakan. Gimana ini? Atau kita nggak mau memikirkan itu? Hah? Kalau hanya memikirkan apa? Kalau dulu rosari ya, rondong sada wari. Atau hanya memikirkan apa? Ya, kati ya, tahu kati? Kawan 3 tahun. Ya, cuma kawan kita 3 tahun kok. Kita takut kali sama dia. 3 tahun. Setelah 3 tahun, bye-bye. Ya, bye-bye kemana? Mau kemana saja, pokoknya sudah bye-bye. Ya, maka dia akan melupakan kita. Kita pun lupa akan dia. Tapi kita cari sekali hatinya. Kalau kita cari hati Tuhan bagaimana? Hah? Iya. Tapi kita ini kan, kalau kita bisa jujur, kita tidak pernah diajarkan oleh orang tua kita seperti ini. Ataupun waktu dia mengajarkan kita, kita pun melihat dia tidak dengan sepenuh hati. Kalau dia tidak dengan sepenuh hati, kira-kira bagi kita apa? Kan bagusan seperti gendang karo ya. Gendang karo katanya apa? Anak ngajari indung, kan gitu ya. Itu ada gendang pengaduk itu, tung. Kalau anaknya mau kedua kali pasti gungnya bilang apa? Bo, iya. Teng katanya, sekali lagi bertanya. Ya sekali lagi, pasti ikut gungnya yang besar, indungnya itu ya. Anak gungnya sekali, yang kedua kali diikuti iya indungnya yang besar. Ada yang mau ditambahkan kan?
siapakah Allah kita itu. Ya. Dan kalau Petrus kembali lagi ulang, kalau kamu sudah beriman, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan kita itu, Dia akan genap. Tapi kita mungkin diajar apa? Untuk ya mungkin kita ya ini orang tua dulu ya. Kita belajar pun katanya apa? Lah pada duguhi ke lu kari adon kako kari katanya ya. Adon kah? Ya, yang buat adon itu apakah karena dia kuat belajar atau kuat menghayal? Kenapa? Kuat menghayal ya. Kalau belajar kan enggak kuat. Apalagi Kristus ada di situ. Ya, silakan. Ini enggak ada respon kelihatannya. Jadi kaitin du Bandu. Apakah kita mengambil firman Tuhan ini? Maukah kita ambil? Bagaimana caranya? Iya. Bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan? Kan ini yang sulit ya. Bagaimana cara mendengarkannya? Kalau tadi katanya apa? Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Setelah apa? Dan melakukannya dengan setia. Ya, apa yang diperintahkannya yang kusampaikan kepadamu. Maka Tuhan Allahmu mengangkat engkau. Jadi kalau baca firman Tuhan berarti apa? Itu sama dengan mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Setelah dengarkan apa? Lakukanlah. Dengan setia itu artinya apa? Iya. Terus itu, kalau terus apa? Kita sering ini ya, sering jarang pemberkatan di gereja kita kelihatan ya. Kalau setia dibilang di situ apa? Baik pada waktu susah. Karena kalau susah, iya, PA pun nggak datang lagi misalnya. Itu setiakah itu? Ya, baca firman Tuhan misalnya kan. Kalau baca firman Tuhan, belajar setia baca firman Tuhan bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya baca firman Tuhan dengan setia? Jadi kalau mau mendengarkan suara Tuhan berarti apa? Dengan apa? Caranya mendengarkan suara Tuhan, caranya bagaimana? Satu apa? Baca, terus mendengarkan. Kalau berdoa kan ngomong kan. Baca firman Tuhan. Terus apa? Pikirkan. Bagaimana memikirkannya? Baca firman Tuhan. Setelah itu apa? Setelah baca firman Tuhan, ya, direnungkan gitu ya. Direnungkan. Jadi jangan-jangan Anda baca firman Tuhan, kemudian setelah itu Anda, ini bahaya. Dia baca firman Tuhan, setelah baca merenunglah dia. Ya. Kalau merenungkan firman Tuhan berarti apa? Ya. Baca firman Tuhan setelah direnungkannya itu berarti apa? Iya. Bacanya firman Tuhan, direnungkannya sampai dia tahu artinya kan gitu. Kalau baca firman Tuhan kan kita nggak mengerti. Bagaimana supaya mengerti? Kita harus renungkan, ya, supaya tahu artinya buat siapa? Bukan buat mama,
Ya, kan bisa saja direnungkannya firman Tuhan. Setelah itu tahu artinya, setelah tahu artinya diprotesnya lah mamanya. Kan gini kata firman Tuhan, mama pun katanya. Ini bukan merenungkan firman Tuhan ini. Ini berarti apa? Hah? Ini berarti apa? Baca firman Tuhan, tahu artinya supaya dilakukan orang lain atau dilakukan mamanya, itu artinya apa? Hah? Itu artinya memanfaatkan firman Tuhan. Itu memanfaatkan firman Tuhan. Ya. Kan katanya berkemurahan di situ, Mak. Masa mama pelit? Nah, ini namanya baca firman Tuhan, direnungkannya, dimanfaatkannya firman Tuhan ini untuk supaya dia dapat manfaat, bukan? Hah? Atau ini aja yang kita kerjakan, ya. Kalau ini dia kerjakan pasti tambah banyak tahu firman Tuhan, tambahlah sungut-sungutnya, kan? Karena dia baca firman Tuhan, direnungkannya, tahu artinya supaya orang lain melakukannya, ya khususnya untuk dia. Ini lama-lama orang seperti ini sungut-sungutnya akan tambah. Semakin dia banyak tahu firman Tuhan, orang seperti ini semakin banyak menyalahkan orang, semakin banyak sungut-sungutnya. Makanya orang yang bersungut-sungut pasti nggak pernah firman Tuhan ini direnungkannya untuk dia lakukan secara pribadi. Setelah dia lakukan secara pribadi apa? Ya mungkin bisa seperti apa? Esra itu apa? Dia bertekad belajar firman Tuhan, kemudian mempelajarinya. Setelah mempelajarinya apa? Bertekad dia mempelajarinya, bertekad dia melakukannya, bertekad dia apa? Mengajak orang untuk melakukannya. Ini artinya merenungkan firman Tuhan. Ya, kalaupun orang lain nggak dengar, tapi dia sudah lakukan. Oke, sampai di sini saya mau tambahkan. Jadi orang semakin tahu firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh dia lakukan. Iya. Dia belajar memahami artinya. Orang yang seperti inilah yang diangkat oleh Tuhan. Ya. Bukan banyak tahu firman Tuhan, tapi tidak sampai melakukannya. Ini diangkat Tuhan enggak? Jadi kenapa kita belum diangkat Tuhan? Kenapa kita belum diangkat Tuhan? Ya, maka mereka mengakui kesalahan nenek moyangnya. Yang berarti apa? Mak, aku hormat sama mama, tapi aku tidak akan mau seperti itu dalam menghormati Tuhan. Yang berarti aku mau lebih hormat daripada dia. Mama pun gitunya, ya, itu berarti apa? Kalau mama gitu, aku gini, kan gitu ya. Mama gitu, aku gini, biar. Kalau mama segini, aku pun begini, aku pun begini. Kalau mama begini, aku pun begini. Kalau mama mati, aku bunuh diri gitu. Ya, akhirnya setelah dia pelajari, dia renungkan, ada satu piagam bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Karena kami sudah tahu firman-Mu. Segala kuasa telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Engkau buktikan bahwa kerajaan Mesir itu Engkau runtuhkan. Itulah Allah kami. Setelah mendengar ini, orang-orang pada zaman Nehemia
berdiri menghormati Allah. Dia mengaku dalam hatinya, tidak ada Allah seperti Allah mereka. Di dalam tulisan manapun, tidak ada Allah seperti Yesus dan Allah yang disembah Musa. Tidak ada cerita dimanapun sebesar Dia. Dan itulah Allah yang kami sembah. Mereka menghormati Dia lebih daripada siapapun. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan kami. Apakah kami mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan sungguh-sungguh? Ketika bangsa Israel melakukannya dengan sungguh-sungguh, mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, disitulah dalam sejarah mereka Engkau mengangkat Dia di atas segala bangsa. Ketika mereka tidak mau mendengarkan Allah lagi dengan sungguh-sungguh, tidak mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, ketika itu Tuhan mengutuk mereka dan tidak memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mencintai kami. Kami telah mengenal Engkau. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan berbicara bagi kami, supaya seperti yang dikatakan Petrus, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan ini, maka Engkau akan membuat hidup kami pada waktu yang akan datang menjadi giat, karena telah melihat kuasa-Mu, melihat penyertaan-Mu, melihat berkat-Mu, sehingga kami semakin giat setelah mengenal Engkau. Tetapi kalau kami tidak bersungguh-sungguh dengan Allah, maka hidup kami akan menjadi picik dan licik dan menjadi bodoh, karena kami tidak mengenal Allah dengan berhasil, sehingga kami tidak menikmati berkat yang telah Engkau janjikan bagi kami. Tuhan, bangsa Israel itu mengakui kesalahan nenek moyang mereka yang tidak sungguh-sungguh, dan mereka tidak mau hidup seperti nenek moyang mereka. Berilah satu generasi kami Tuhan, kami belajar melakukan apapun di hadapan-Mu dengan sungguh-sungguh, karena Engkau mengasihi kami dengan sungguh-sungguh, bahkan mau mati bagi kami pun karena cinta-Mu bagi kami. Berkatilah kami ini semua, berkati hati kami, bangunkan kami seperti Engkau membangunkan generasi pada zaman Nehemia itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.